Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat salimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi bulan Ramadan, bulan yang disebut oleh baginda Nabi SAW sebagai Sahrul Mubarak atau bulan yang penuh keberkahan akan menghampiri kita. Maka paling tidak kita bagi seorang mukmin mempersiapkan diri dalam menyambut bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sebagaimana para sahabat dan salaful ummah sebelumnya, mereka sangat merindu-rindukan kedatangan bulan ini karena keutamaan-keutamaan di dalamnya. Di antara persiapan-persiapan yang harus kita penuhi adalah yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana para salaful ummah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, menandakan kerinduan mereka dengan keberkahan-keberkahan dan keutamaan-keutamaan di dalamnya. Tatkala mereka telah sampai di bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut, mereka menyibukkan diri di pagi, siang, dan di malam hari, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan tidak melewatkan waktu untuk perkara yang sia-sia. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, tak lepas sampai di situ saja, para salaful ummah, mereka juga senantiasa meningkatkan kualitas ibadah mereka, bahkan setelah Ramadan itu meninggalkan mereka. Mereka bersungguh-sungguh dikarenakan tatkala Ramadan telah meninggalkan mereka, kesempatan untuk penglipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala telah hilang sebagaimana yang terdapat di bulan Ramadan tersebut. Mereka juga tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah, amal saleh yang mereka lakukan selama bulan Ramadan tidak hilang begitu saja. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang peribadatan kepada Allah, semisal puasa, sholat tarawih, qiyamul lail, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ilmu adalah satu bagian penting yang menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Ada 2 perkara syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah muttaba'ah atau mengikuti tata cara Rasulullah SAW, baik dari perbuatan ataupun perintah ataupun perkataan beliau, dan itu disandarkan dengan ilmu. Sebab tanpa adanya ilmu, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan sia-sia. Man amala amilan laisa alaihi ilmu fahuwa mardudatun. Barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, fahuwa mardudatun, maka amalan tersebut akan tertolak. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, alangkah sangat meruginya jikalau kita beribadah selama sebulan penuh di bulan Ramadan dengan keyakinan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kenyataannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat pahala kita. Maka sungguh perkara yang sangat menyedihkan. Selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah persiapan jiwa. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa syarat utama diterimanya oleh Allah sebuah ibadah adalah yang pertama mutabah ataupun ilmu, yang kedua adalah ikhlas, yaitu lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala semata. Tanpa adanya persiapan ini, maka sebuah ibadah tidak akan sempurna. Bisa jadi keikhlasannya berkurang, atau justru kadang kita menggerutu ataupun tidak ridho dengan apa yang telah kita serahkan. Merasa berat dalam sebuah peribadahan akan mengurangi nilai dan pahala dari amal tersebut. Maka melatih diri dengan senantiasa meniatkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharap pujian dari makhluk, tanpa mengharap pujian dari manusia, adalah suatu perkara yang bisa menyampaikan kita kepada derajat ikhlas. Selanjutnya yaitu persiapan secara fisik.
Sebab bulan yang penuh barokah itu tidaklah diberikan kepada setiap orang, yang kecuali orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemudahan. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kemudahan kepada seorang hamba, namun tentunya kita sebagai seorang mukmin juga harus berikhtiar untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan tersebut. Tidak sedikit orang yang kemudian mereka berpuasa di bulan Ramadan, namun mereka dalam keadaan sakit sehingga menjadikan puasa mereka dibatalkan. Meskipun apabila beralasan sakit ataupun berada dalam perjalanan, mereka tidak mengapa dan mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka akan terlewatkan banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya. Maka persiapan fisik ini adalah menjaga stamina, mengkonsumsi vitamin, tetap berolahraga agar tatkala nanti di bulan Ramadan tubuh kita dalam keadaan sehat walafiat. Persiapan yang selanjutnya adalah persiapan secara materi, di mana di bulan Ramadan mendapatkan keutamaan. Di antaranya, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Siapa yang tidak menginginkan pahala yang berlipat ganda, dia berpuasa 1 hari namun dia mendapatkan pahala 100 hari tatkala dia memberikan makan kepada 100 orang, baik fakir miskin ataupun dari kalangan anak yatim. Namun kita tidak diperkenankan untuk memaksakan diri dengan meminjam sana meminjam sini untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan suatu hamba tatkala dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah sesuai dengan kemampuannya. Namun persiapan ini dilandasi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab suatu tujuan yang niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala telah tercatat satu kebaikan. Alhamdulillah rahimakumullah wa hadakumullah. Selanjutnya persiapan-persiapan tadi akan lebih efektif dan tentunya akan lebih sempurna jika kita mempersiapkan diri dengan suatu amalan-amalan soleh sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnah sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 1 bulan penuh melainkan bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sunnah sebagaimana banyaknya di bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban?" Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh setiap orang. Bulan di antara Rajab dan Ramadan ini adalah bulan diangkatnya pahala, dan saya menginginkan tatkala pahala saya diangkat oleh Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Ikhwati fillah rahimakumullah wa hadakumullah. Itulah persiapan-persiapan yang harus kita adakan agar kemudian nanti menjadi pendukung, menjadi support agar puasa kita di bulan Ramadan menjadi puasa yang sempurna tanpa mendapati halangan suatu apapun. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadikan motivasi kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada sahabat salimah pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.